Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina. Wa hayyakum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Secara fitrah, manusia pasti mengakui adanya Tuhan. Sebab fitrah itu adalah potensi bawaan lahir yang telah bersaksi bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah SWT berfirman bahwa luruskanlah wajahmu menghadap kepada agama yang telah disyariatkan oleh Allah bagimu, yaitu dinul Islam, yang telah disempurnakannya bagimu dengan sangat sempurna. Ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa makna ayat ini adalah kalimat berita sesuai dengan apa adanya. Allah SWT memberikan fitrah ini secara sama rata di antara semua makhluknya, yaitu fitrah dan pembawaan yang lurus. Fitrah yang tidak ada gangguan setan akan sampai kepada keimanan yang benar. Tiada seorang pun dilahirkan melainkan dibekali dengan fitrah tersebut dalam kadar yang sama dengan yang lain. Tiada perbedaan di antara manusia dalam hal ini. Karena itulah Ibnu Abbas, Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya tidak ada perubahan pada fitrah Allah adalah agama Allah, yakni dinul Islam. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Rasa penghilaan itu ada pada setiap insan. Terletak di hati. Pengilahan itu adalah ketika seseorang menambatkan hatinya kepada sesuatu yang melahirkan ikatan batin yang dalam. Sesuatu itu bisa apa saja. Ibnu Taimiyah mengartikan ilah sebagai sesuatu yang digandrungi oleh manusia dengan segenap perasaan cinta, pengagungan, pemuliaan, pemujaan, pengharapan, takut, dan sebagainya. Ilah adalah apa saja yang dapat menguasai hati manusia dan manusia rela dikuasai olehnya. Orang yang sedang jatuh cinta misalnya, ia tentu saja merasa bahagia bila cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Selalu ingin berjumpa dan bersamanya, senantiasa teringat terbayang dan rindu berjumpa dengan sang kekasihnya. Bila tidak bertemu beberapa saat saja, sudah muncul rasa rindu dan kangennya. Seluruh perasaan dan pikiran tertuju kepada kekasihnya. Siang malam selalu teringat dan rindu selalu menguasai hati dan perasaannya. Inilah rasa pengilahan. Karena itu al-ilah disebut juga sebagai al-mahbub atau sesuatu yang dicintai. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, manusia tentu saja tidak seragam dan satu warna dan setipe. Begitu juga dalam rasa pengilahannya. Selain ada orang yang beriman, ada juga yang tidak peduli terhadap Tuhan, bahkan kufur terhadapnya. Di antara manusia yang menjadi kufur terhadap Tuhannya adalah karena senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Mana saja yang dianggap baik oleh hawa nafsunya dan seleranya, maka itu adalah tuntutan dan panutannya. Pada titik ini,
Sesungguhnya ia telah mengilahkan hawa nafsunya sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau ya Muhammad melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Surat Al-Furqan ayat 43. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu di masa jahiliyah seseorang menyembah batu putih selama satu masa. Maka bila ia melihat sesuatu yang lain yang lebih baik daripada batu putih sesembahannya itu, ia beralih menyembahnya dan meninggalkan sesembahan yang pertama. Tentang keadaan orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Surat Al-Furqan ayat 44. Yakni mereka lebih buruk keadaannya daripada hewan ternak yang dilepas bebas, karena sesungguhnya hewan ternak itu hanyalah melakukan sesuai dengan naluri kehewanannya, sedangkan mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Lalu mengapa mereka tidak menyembahnya? Bahkan mereka menyembah selain Allah SWT dan mempersekutukannya dengan yang lainnya. Padahal hujah dan keterangan telah ditegakkan terhadap mereka dengan diutusnya para nabi dan rasul kepada mereka. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Selain itu, ada juga tipe manusia yang loyalitasnya ganda kepada Allah dan selainnya. Bahkan dia mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna quwwata lillahi jami'a. Wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dari ayat ini jelaslah bahwa orang-orang yang beriman itu tetap pada sikapnya yang benar. Mereka istiqomah selalu dalam rasa pengilahan kepada Allah semata secara tunggal. Mereka menempatkan Allah SWT dalam posisi yang tertinggi. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah wa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu haqqan biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang yang mukmin, dan Allah mewajibkan mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Fatih ayat 26. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.